Universitas Indra Prasta PGRI, pendamping seni loka. Dan yang terhormat kepada Bapak Sutrisna SPD selaku kesiswaan Sekolah SMA Pro Anizomia, serta rekan-rekan MPK dan OSIS yang berbahagia sekalian. Untuk mengawali acara siang hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi sambutan-sambutan. Yang pertama, ada sambutan dari Saudara Zidan Faris Al-Ghazi selaku Ketua Pelaksana. Kepada Ketua Pelaksana dipersilakan untuk memberikan sambutan. Sebelumnya terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zidan Faris Al-Ghazi. Di sini saya selaku Ketua Pelaksana kegiatan Semiloka di SMA Pro Anizomia, di mana tema kita dalam Semiloka ini adalah untuk melakukan kegiatan pelatihan membuat surat resmi dalam organisasi MPK dan OSIS. Jadi kami harap untuk kerjasamanya dari organisasi siswa SMA Pro Anizomia, khususnya dari MPK dan OSIS, untuk bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Kami harap kami bisa memberikan materi dengan sangat jelas sehingga dapat membantu teman-teman sekalian untuk mendapatkan ilmu dalam pembuatan surat resmi yang baik. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Zidan atas sambutannya. Lalu kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua OSIS, yaitu Fadila Putri. Kepada Fadila Putri selaku Ketua OSIS dipersilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati kakak-kakak semua dari Universitas Indra ya, Fakultas Bahasa dan juga Sastra. Kemudian ada Bapak dosen Munindra dan juga Bapak Sutrisna selaku kesiswaan SMA Pro Anizomia, serta Ketua MPK Rifki dan juga teman-teman MPK OSIS periode 2025-2026. Nah, untuk ini saya selaku perwakilan dari MPK OSIS mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan juga penyelenggaraan Semiloka pada hari ini ya. Dan saya berharap dengan adanya Semiloka ini bisa menambah wawasan kami, menambah informasi kami untuk tahu bagaimana caranya kita menulis surat menyurat itu yang baik dalam organisasi seperti itu. Dan juga kami berharap ya kerjasama ini juga bisa terselenggara ke depannya lebih baik lagi gitu, dan bisa seterusnya bisa sama-sama bekerja sama lagi seperti itu. Mungkin cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan oleh Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pendamping. Kepada Bapak Nur Irwansyah kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa la hawla wa la
quwwata billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pimpinan sekolah SMA Pro An-Nizamiyah, Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah sehat ya, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian yang saya hormati Bapak Sutrisna selaku wakil kesiswaan SMA Pro An-Nizamiyah, kita doakan mudah-mudahan Pak Sutrisna sehat selalu. Amin. Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau. Amin, amin. Yang saya hormati pula Ketua OSIS SMA Pro An-Nizamiyah Firda Sari tadi ya, siapa? Oh, Fadila Putri ya, Fadila Putri. Dan teman-teman semua MPK dan DPK. Oh, MPK dan OSIS ya, MPK dan OSIS SMA Pro An-Nizamiyah dan juga teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, ini salah satu bentuk dari aplikasi pelaksanaan mata kuliah Pak Sutrisna. Jadi mata kuliahnya mata kuliah korespondensi bahasa Indonesia tentang surat menyurat begitu. Pelaksanaan mata kuliah, kemudian bagaimana mahasiswa bisa mengaplikasikan yang sudah dipelajari begitu. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan kegiatan dengan lancar. Kemudian salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kita salah umatnya, mudah-mudahan masih istiqomah dalam menjalankan sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Sutrisno, teman-teman MPK dan OSIS dan mahasiswa yang saya hormati. Yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sutrisno dan kepala sekolah yang telah mengizinkan mahasiswa kami untuk bisa mengadakan kegiatan ini di tengah-tengah ujian ya. Ya, kami juga tidak tahu bahwa ini berbarengan dengan ujian gitu. Tapi alhamdulillah diizinkan kegiatan ini, suatu kehormatan bagi kami, bagi saya dan pimpinan Kapolri kami yang telah diizinkan untuk mengikuti melaksanakan kegiatan ini. Juga bagi teman-teman MPK dan OSIS juga masih bisa meluangkan waktu di tengah-tengah ujiannya ya, yang harusnya fokus belajar mempersiapkan ujian, tapi juga diselingi dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa bermanfaat ya, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Ketua OSIS. Tujuan dari kegiatan ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa wujud dari aplikasi mata kuliah korespondensi bahasa Indonesia. Jadi kalau mahasiswa ini baru tengah semester, mahasiswa Unida ini sedang UTS ini, sedang pekan UTS, makanya bisa melaksanakan kegiatan ini Pak Sutrisna ya. Jadi memang saya berikan kesempatan, silakan pilih waktu yang sesuai, yang tepat begitu. Ini kegiatan berbarengan dengan UTS sehingga hari ini tidak ada jadwal ujian gitu ya, jadi bisa leluasa begitu. Jadi saya selaku dosen mata kuliah pengampu mata kuliah korespondensi bahasa Indonesia, memang setiap tahun mata kuliah korespondensi bahasa Indonesia ini ada aplikasi atau praktik begitu, praktik dari materi surat menyurat. Kemudian selain itu ini bagian juga dari pengabdian kepada masyarakat. Apa manfaatnya bagi mahasiswa belajar? Apa manfaatnya bagi masyarakat sekitar begitu? Ini mahasiswa semester 6 ya? Semester 4 ya? Oh, 4 ya? Ya, karena saya banyak mengajar mahasiswa dari beberapa semester ya. Semester 4 sudah bagian dari mengaplikasikan mata kuliah korespondensi gitu. Ini bagian dari
salah satunya mengapa saya juga ikut mengawal, karena ada penilaian dari saya kepada mahasiswa saya. Apakah selama di kelas, ketika belajar kuliah dengan saya di kelas, kemudian bisa diaplikasikan pada saat kegiatan ini gitu. Nah, jadi itu tujuannya sebagai aplikasi dari kegiatan ini. Dan mata kuliah, beberapa mata kuliah yang lain juga ada luaran dari kegiatan mata kuliah, ada aplikasinya. Karena kami di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia begitu. Jadi ada juga mata kuliah berkaitan dengan sastra, ada juga aplikasinya begitu. Nah, kemudian dari mahasiswa semester 4 ini kami arahkan untuk bisa juga mempresentasikan materi yang selama ini didapatkan di kelas begitu, di kampus begitu. Dan juga harapannya biar apa yang didapatkan mahasiswa kami di kampus juga bisa berbagi ilmunya kepada teman-teman FPK dan OSIS di SMA Pro Anizomiyah begitu. Dan juga sekalian juga titip dari pimpinan kami Kaprodi, titip salam kepada pimpinan sekolah, kepala sekolah dan Bapak Sutrisna begitu. Dan juga kami sekaligus menginformasikan dan mempromosikan juga gitu ya tentang Unindra gitu, khususnya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bagi teman-teman ini kelas berapa saja? 12, 10 sudah 12 ya? 10 11 ya? Oh 10 11, 12 saya tidak ikut ya karena fokus ujian gitu ya. Ya mungkin nanti tahun depan ya jika ada ingin kuliah begitu ya, mungkin salah satu alternatifnya Universitas Indra Prasta PGRI gitu ya, jurusan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Insyaallah nanti ketemu saya di kampus ya kalau kuliah di sana ya. Mudah-mudahan ada beberapa yang di sini tahun depan ya kita ada yang kuliah di Indra dengan bisa juga di sana. Dan mungkin kalau nanti kuliah di sana nanti semester 4 ketemu saya di mata kuliah korespondensi, nah tinggal pelaksanaan ini lagi di alma maternya gitu ya, jadi lebih mudah ya karena tempat ini dilaksanakan di kegiatan ini itu ada rekomendasi dari siapa? Elma ya, Elma itu alumni sini bukan? Bukan. Ada temennya ya? Saudara saya, Pak. Oh saudara ya? Iya ya. Oh saudaranya ya, artinya ada kemudahan ada pelaksanaannya begitu ya. Jadi tidak ada permasalahannya dalam pelaksanaan begitu sehingga bisa dilaksanakan. Itu tujuan dari kegiatan ini, dan saya sangat senang sekali ini bisa terlaksana begitu karena saya mewajibkan kegiatannya berlangsung bagi mahasiswa saya. Kelas yang lain juga sama begitu kegiatannya ini, cuma di tempat yang lain. Nah, ini kelas A, yang kelas B nya di tempat yang lain, sama pelaksanaannya begitu. Kemudian yang terakhir harapan kami bahwa kegiatan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman MPK dan mahasiswa semua, dan akan diingat, dikenang selalu gitu ya ketika nanti berkegiatan OSIS ada surat menyurat, oh ini yang standarnya, standar penulisan surat resminya begitu. Atau nanti mungkin mau melamar pekerjaan, nah ini bisa dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat suatu saat nanti begitu. Nah, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada Pak Sutrisno yang telah mengizinkan mahasiswa kami mengadakan kegiatan Semiloka. Semiloka itu sinonimnya dari workshop ya, maka kami menggunakan istilah padanan katanya Semiloka ya. Kalau workshop kan masih ada berbau-bau asingnya gitu ya. Gitu. Bukan seminar ya, bukan seminar. Kalau seminar itu pembicaranya menyampaikan materi, yang lain dengarkan saja. Kalau seminar begitu, pembicara menyampaikan materi sampai selesai, mahasiswa atau audiensnya hanya mendengarkan, kalau ada yang bertanya jawab, selesai. Tapi kalau Semiloka ada sambil mempraktikkan. Jadi itu sekali lagi
mudah-mudahan ini kerjasamanya ini bisa berlangsung setiap tahun mungkin ya. Nanti tahun depan ketika ada mata kuliah ini saya merekomendasikan mahasiswa untuk mengadakan isi lagi. Dan saya bertanya-tanya, SMA Pro ini apa, profesional atau apa ya? Profesional, religius, dan holistik. Oh gitu ya, profesional, religius dan holistik ya. Oh itu singkatannya ya. Oh mudah-mudahan tagline ya, apa namanya itu ya? Visinya ya menjadi siswa lulusan SMA Pro menjadi profesional di bidangnya religius, karena ini kan pesantren ya. Bukan pesantrennya ya. Kayaknya Pesantrennya di Sukabumi. Oh, pesantren di Sukabumi ya. Oh, SMA ya. Ya, tapi nilai-nilai religiusnya sudah tampak gitu ya. Nanti Pak Sudin pakai peci, saya juga ikutan pakai peci gitu ya. Ya, mudah-mudahan kan ini basisnya juga siswanya yang muslim semua kan, tidak ada yang non muslim kan. Nah itu wujud dari religiusnya. Setiap kegiatan pembelajaran itu senantiasa dalam nuansa yang religius. Dan satu lagi apa? Holistik ya. Pembelajarannya holistik itu apa? Hati. Pakai hati. Oh pakai hati ya gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa mencerminkan dari teman-teman siswa MPK, OSIS dan siswa yang ada di sini. Terima kasih saja bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Nur Irwansyah. Selanjutnya sambutan oleh kepada Bapak Sutrisna, kami persilahkan. Tomat matang dari Gandaria. Datang kakak-kakak dari Unindra. Keliling kota naik taksi. Makan ikannya di Pondok Labu. Kirim doa dan ucapan terima kasih. Saya izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wassalamualaikum wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga sama-sama bermuajah mengikuti kegiatan semiloka yang dilakukan oleh Unindra. Mudah-mudahan hadir kita, kumpul kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat bertangkaikan salam berbuahkan syafaat kita aturkan kepada junjungan kita bagi dan besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan kemuliaan ini. Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pembimbing dari Unindra yang saya hormati, rekan-rekan, kakak-kakak, mahasiswa-mahasiswi dari Unindra yang kami banggakan, serta anak-anakku sekalian dari MPK OSIS SMA Islam An-Nizamiyah 2025-2026 yang tentu kami banggakan. Hari ini tentunya pertama kami atas nama SMA Islam An-Nizamiyah mengaturkan permohonan maaf kalau penerimaan kami kurang berkenan karena memang kondisinya lagi kredit. Ini 10, 11, 12 sedang ujian praktek. Makanya anak-anak tadi kelas 10, kelas 11 itu terutama kelas 11 karena ujiannya ujian mata kuliah bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia dan fikih yang kebetulan praktek mereka drama dan peradilan Islam di fikih, jadi mereka pakai kostum yang jadi perlu waktu dan tempat yang itu, makanya mengkondisikannya gitu. Kelas 12 kebetulan munafasah praktek ibadah, kelas 10 sama tadi ada beberapa kegiatan di kimia dan bahasa Indonesia yang untuk praktek, jadi kita agak memang keluar jam 12:30. Biasanya kalau hari-hari biasa sih nyaman karena mereka semua di kelas, kita ngusirinnya gampang Pak. Kalau udah lagi gini Radit bingung ya, dia bisa sholat zuhur baru kita bisa mengkondisikan gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan pada kesempatan hari ini, dan tentu juga terima kasih atas kehadirannya dan kepercayaan ke sekolah kami dijadikan mungkin tempat berbagi ilmu bagi kakak-kakak mahasiswa dan mahasiswi. Mudah-mudahan nanti anak-anak saya ini, adik-adik saya semua ini bisa menerap
apa yang disampaikan, terutama tentang surat menyurat. Walaupun saya yakin belum pernah ada yang buat surat cinta anak-anak ini. Beda kalau mungkin Pak Nurwansa mungkin pernah. Ya, bikin 4 kali 4 16, 4 tidak sempat harap dibalas. Kalau dulu gitu ya. Kalau yang ya tapi usia masih muda mungkin ya, beda dengan ya kalau usia yang di atas 40 ya mungkin akan mengalami, orang tua kalian pasti mengalami surat menyurat seperti ini ya kan, bagaimana berbahasa yang indah ya kan. Kalau sekarang tulisannya sama semua Pak, saya bingung membedakan antara tulisan anak saya yang satu dengan yang lainnya, itu sama semuanya tulisannya, nggak ada yang beda karena via WA semua, jadi tulisannya sama semua, nggak ada yang beda. Jadi sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan maksud dan tujuannya semuanya. Dan mohon maaf juga dari kepala sekolah kami karena memang istri beliau sedang sakit kurang sehat, jadi beliau selalu menemani setelah belajar juga pasti beliau akan pulang untuk menemani istrinya untuk melakukan pengobatan. Mudah-mudahan menjadi doa juga hadirnya kakak-kakak di sini, mudah-mudahan nanti ini dari kepala sekolah kami cepat diberikan kesehatan yang sembuh. Sekali lagi dan mohon maaf juga saya tidak bisa menemani sampai akhir. Ya kan, kalau saya temani khawatirnya saya jadi murid lagi gitu. Dan saya hari ini saya harus ada kegiatan lain, melakukan rekaman di Margonda, jadi saya mau rekaman dulu di Margonda, bukan saya nyanyi tapi saya ngerekam orang. Ya, terima kasih pokoknya sekali lagi ya, anggap saja Pak, ini sering kok kadang-kadang dari Universitas Veteran kedokteran mereka lebih banyak, kadang-kadang bisa 60 sampai 120 orang mahasiswanya datang semua ke sini, isi semua kelas ya. Saya bilang silakan, nggak apa-apa, yang penting berbagi dan mudah-mudahan menjadi semangat dan motivasi buat anak-anak kami, biar mereka mungkin nanti bisa mengikuti jejak kakak-kakaknya yang mau jadi guru. Silakan. Istri saya juga lulusan Unindra, mereka konseling ya, banyak yang ambil BK pasien di sana. Ya mudah-mudahan bisa nih. Mereka manggil saya Om Pak. Jadi jangan kaget kalau mereka manggil saya Om. Untuk mendengar. Ya, karena satu pembina OSISnya dipanggil kakak. Saya kesiswaan kan nggak mungkin dipanggil kakek, makanya dipanggil Om. Dan ya, kalau memang ada benar silakan. Ini SMA Islam Pak. Jadi ini SMA yang SMA ini ada MI, MTS, dan ERA, dan kita SMA-nya. Dan satu-satunya SMA yang masih bertahan di antara himpitan SMA negeri yang ada di Kota Depok. Gitu. Di sini 8, 11, banyak SMA negeri di sini. Ini SMA alumni yang masih bisa bertahan sampai saat ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Mudah Irian Gunung Cernawasi, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau kita panjang boleh kita numpang mandi. Lewat dipetik di Kota Mekah. Rumpun bambu dijadikan perahu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk ke penyampaian materi, yuk kita kenalan dulu sama kakak pemateri nih. Di sebelahnya ada Kak Enggar. Lalu di sebelahnya juga ada Kak Tania, dan yang terakhir ada Kak Leo. Kepada Kak Leo dan Kak Denisa, kami persilahkan. Saya dan teman-teman rekan saya ingin menjelaskan nih penulisan surat resmi bagi MPK OSIS SMA Pro Academy. Nah, kita mulai dari pengertian surat dulu. Ada yang bisa baca? Dan surat adalah informasi tertulis yang dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi tulis yang dibuat dengan Alat komunikasi yang sifatnya itu tulis. Kan zaman sekarang ini kan sering banget digunakan media digital kan. Nah, surat ini sebenarnya masih menjadi alat komunikasi yang sah. Cuman ya, kamu tahu nggak di organisasi itu kegiatan surat menyurat itu namanya apa? Kegiatan saling mengirim surat lah antara antar individu atau organisasi itu namanya korespondensi, dan pelakunya atau gitu. Next, lalu kita langsung masuk ke fungsi surat itu sendiri. Nah, fungsi surat ini ada 7. Yang pertama itu sebagai alat komunikasi tertulis. Nah, kita kayak menerima undangan dari
sekolah lain gitu. Nah, bagian. Nah, telegram atau nomor dari bisa menerima atau mengirim sebuah surat dari mesin tersebut. Dan nama mesinnya itu bisa kalian masyarakat lah, kayak saya kegiatan. Konfidensial. Surat konfidensial ini adalah surat untuk kalangan terbatas. Artinya rahasia, tetapi bisa surat ekspres atau surat segera tadi. Surat ini harus benar-benar segera dikirim atau enggak dalam pengirimannya itu harus benar-benar cepat gitu loh. Itu kalau buat tol doang ya. Sebenarnya itu kan kalau di tol kan sebelumnya ada tol itu termasuk lampiran ya. Itu jadi di atasnya juga mengikuti yang tempat juga. Yang sesuai itu kayak gimana? Marginnya itu jadi kalau kan ada margin yang custom yang pakai 3343, ada yang normal. Nah, aku tuh masih bingung margin yang sesuai itu buat surat tuh yang mana gitu. Boleh kami diskusikan terlebih dahulu? Mohon perhatiannya. Ya, boleh. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari namanya Kaila. Oh ya, Kaila. Kaila. Jadi untuk rumah PS itu kalau ukurannya tuh yang ukurannya 2 sampai 3 cm di setiap sisi atas, bawah, kiri dan kanan. Nah, pada sisi atasnya itu berukuran 2 cm atau 2,54 cm. Bagian bawah 2,5 cm dan bagian kiri 2 cm dan bagian kanan itu 2 cm atau 2,5 cm. Baik, apakah sudah dimengerti? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini percobaan dulu yang pertama. Konsentrasi. Konsentrasi. Hop. 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 Bum. Bum. Hop. Bum. Hop. Botol minum. Contohnya itu sampul rekat silang tutup atau besar. Jadi jenis amplop ini itu langsung suratnya itu dokumennya langsung dimasukkan tanpa perlu. Selanjutnya, yang kedua ada sampul katalog atau katalog. Sering digunakan untuk mengirim dokumen tebal atau katalog karena bentuknya yang lebih luas. Jadi ini juga sama, karena dokumennya itu tebal, jadi itu tidak perlu dilipat lagi, jadi langsung dimasukkan ke sampulnya. Selanjutnya, yang ketiga ada sampul surat bisnis atau komersial. Ini tuh pasti setiap perusahaan atau perusahaan bisnis itu pasti punya ciri khas amplopnya itu sendiri. Jadi sampul keamanan atau security yang keempat itu memiliki lapisan khusus di bagian dalam untuk menjaga kerahasiaan isi surat. Jadi kalau misalkan suratnya ini itu bersifatnya resmi, dia memiliki perekat atau lem di sininya ya. Pasti kalian tahu ya surat yang ada lemnya dikletek gitu. Nanti ditutup itu untuk menjaga kerahasiaan isi surat tersebut. Selanjutnya, yang kelima, tidak perlu ditulis alamat lagi karena sudah ada jendelanya. Jadi di sini isi suratnya itu terlihat alamatnya di sini. Jadi tidak perlu ditulis. Di sini ada lipatan surat. Yang pertama itu lipatan model baron atau baronial fold. Ini aku ada coba untuk melipat. Jadi bentuknya seperti ini, kecil. Ada 3 lipatannya seperti ini, dilipat begini. Ini itu biasanya digunakan untuk surat undangan pernikahan atau surat rapat resmi gitu. Jadi ini tuh biar memberi kesan
estetika gitu dan kesan visual yang menarik seperti itu. Selanjutnya, misalkan di rumah kalian yang Pak RT suka ngasih surat-surat itu, ini lipatannya seperti ini. Ini paling basic, paling sering lah digunakan dalam surat resmi seperti itu. Selanjutnya itu ada lipatan tunggal. Jadi ini benar-benar simple banget. Cuma dilipat gini doang. Ini tuh biasanya untuk surat pemberitahuan yang singkat gitu. Jadi cuma 2 bagian seperti ini. Selanjutnya, yang kelima itu ada lipatan akordeon rendah atau low akordeon fold. Jadi lipatan itu dilakukan secara berulang. Caranya itu, misalkan ini kopnya, ada garisnya, ini kopnya. Jadi itu tuh ininya dulu dilipat seperti ini, lalu menyisakan garis kopnya kan ya, lalu dilipat. Nah, jadi ini tuh bertujuan kalau misalkan pas dibaca, ini ketahuan dari siapa suratnya. Tuh nanti begitu dibuka itu langsung kelihatan kayak isinya apa, kayak mengenai hal apa gitu. Selanjutnya, yang terakhir ada lipatan model Prancis atau French fold. Ini menjadi beberapa bagian simetris dan sering digunakan untuk keperluan tertentu. Seperti ini, lipatannya tuh seperti ini. Yang segi panjang ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi biasanya ini tuh digunakan untuk brosur. Selanjutnya, ada teknik pembuatan surat. Jadi sebelum membuat surat itu, di sini ada persiapan penulisan. Jadi apa yang ingin disampaikan dari isi surat itu, terus siapa yang mengetahui isi surat itu, siapa aja gitu, dan terus mau dikirim ke siapa, terus hubungan antara pengirim dan penerimanya itu bagaimana gitu. Terus yang B, pengetikan. Jadi di pengetikan itu sangat rancu. Itu harus benar-benar jelas, rapi, dan juga bersih. Maksudnya di sini tuh jangan sampai salah ketik, jangan sampai typo gitu. Dan yang ketiga ada pengiriman. Jadi sebelum mengirim surat ini, itu tuh harus dipastikan dulu suratnya itu dikirimnya kemana begitu. Terus juga sifat suratnya itu bagaimana. Kalau misalkan suratnya itu bersifatnya resmi, itu tuh menggunakan amplop tadi yang menggunakan kertas itu. Terus juga kalau misalkan menggunakan jasa pos, itu harus dilihat dulu nilai perakuannya itu berapa dan bagaimana seperti itu. Selanjutnya, yang D, bahasa surat. Di sini ada bahasa yang jelas, yaitu bahasa yang efektif ya, runtut, tegas, dan mudah dipahami. Jadi bahasanya itu harus jelas dan mudah dipahami, runtut dan tegas. Yang kedua, di sini ada bahasa yang lugas. Lugas di sini itu artinya simple, straight to the point, ekonomis, lengkap, dan jelas. Jadi situ nggak bertele-tele gitu, harus sesuai inti, sesuai konteks gitu. Lalu yang ketiga ada bahasa yang umum, bahasa baku, resmi, lazim, dan sesuai konteks. Jadi bahasa yang umum ini bahasa yang dipakai sehari-hari dalam pembentukan pembuatan surat gitu. Jadi harus sesuai konteks. Selanjutnya, yang keempat kata yang baku. Kata yang baku itu ya kalian pasti tahu kata yang dianggap paling benar gitu dalam penulisan surat. Terus ada ungkapan tetap atau idiomatik. Di sini tuh penghubung agar alur penyampaian gagasan menjadi lebih runtut dan mudah dipahami. Contohnya itu kayak sehubungan dengan, terus disebabkan oleh, sama terdiri atas gitu. Terus yang keenam ada pemakaian EYD, itu ruang lingkupnya ada penulisan huruf, kata, unsur serapan, dan tanda baca. Selanjutnya, di sini ada penulisan huruf, pemakaian huruf kapital. Itu yang pertama untuk gelar kehormatan, keturunan, agama, jabatan, dan pangkat diikuti nama orang atau tidak diikuti nama orang. Jadi pembuatan surat, kita masuk ke materi bagian surat dan fungsinya. Yang pertama ini ada kepala atau kop surat. Fungsi kepala surat ini adalah untuk identitas organisasi, mengetahui nama dan alamat kantor organisasi. Jadi yang kita ketahui kepala surat ini terletak di balik atas surat. Biasanya itu mencakup logo, nomor telepon, dan juga alamat organisasi atau lembaga yang mengeluarkan surat.
Terus yang kedua ada nomor. Fungsi nomor pada surat ini adalah untuk memudahkan pengaturan surat, terutama penyimpanan dan penemuannya. Kembali, ingat penyimpanan surat dengan sistem nomor. Dalam periode tertentu, nomor surat sekaligus menunjukkan jumlah. Jadi menunjukkan siapa yang harus membaca serta menindaklanjuti isi surat tersebut. Selanjutnya. Yang ketujuh ada salam pembuka. Fungsi salam pembuka pada surat ini adalah sebagai tanda penghormatan, bentuk sopan santun dan tata krama kepada penerima pesan. Salam pembuka dalam surat ini biasanya kalimatnya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu termasuk salam pembuka. Terus juga dengan hormat itu juga termasuk dalam salam pembuka. Terus yang ke-8 ini ada isi surat. Fungsi isi pada surat ini adalah menjelaskan apa yang ingin diberitahukan, diminta atau disampaikan secara jelas dan lengkap. Jadi isi surat ini adalah pokok pembahasan apa yang ingin disampaikan dalam surat tersebut gitu, mencakup sama maksud dan tujuan surat itu dibuat tuh apa gitu. Selanjutnya yang ke-9 ini ada salam penutup. Fungsinya salam penutup pada surat ini adalah untuk mengakhiri isi surat dengan sopan sebelum tanda tangan. Salam penutup di surat itu biasanya pada itu termasuk surat kuasa, memberi kayak perintah gitu agar menggantikan yang gak bisa ini dalam agenda. Selanjutnya memohon bantuan, izin atau persetujuan menyampaikan kebutuhan kepada pihak lain. Pasti teman-teman di sini sebagai OSIS ini pasti sering bikin surat permohonan, ya enggak? Ya. Kayak surat permohonan izin peminjaman tempat atau surat peminjaman sarpas atau surat permohonan pemateri. Contohnya ini di dalam surat permohonan kalimatnya dengan hormat, saya bermaksud mengajukan permohonan izin cuti selama 3 hari.
pakai angka Romawi. Jadi kalau misalnya di bulan Mei berarti pakai yang pink. Iya. Terus yang terhormat Kepala SMA Garuda. Soalnya kalau karena kalau misalnya kepala sekolah kan udah pakai sekolahnya udah di sini, jadi nggak perlu pakai kepala sekolah SMA Garuda gitu. Jadi langsung kepala SMA Garuda. Ini kameranya tuh kayak kelas kayak jadul gitu loh, jadi kayak apa? Turun lagi. Oh ya, yang ngomong kakak nggak dengar. Selanjutnya Turun. Nah, untuk apa penulisan tanggal ini setelah pada itu kalau saya pakai pada jangan pakai nggak usah pakai T2 karena dari pada ke hari ini masih nyambung. Jadi yang buat hari, waktu sama tempat ini nggak perlu pakai kapital karena masih jadi satu kalimat dari sama Maaf. pada. paham? Paham. Oke. Sini dulu. Oh iya, sama ini kan demikian surat ini kami sampaikan, gak usah pakai besar harapan. Digantinya jadi kami berharap, oke. Gak usah pakai besar harapan, tapi kayak langsung aja kami berharap, kayak lebih straight to the point aja gitu. Oke, selanjutnya, nah, hormat untuk nama itu nggak perlu di bold, nggak perlu di underline juga, paham? Jadi ya udah biasa aja gitu. Nah, misalnya kalau ada tembusan itu, tembusan itu apa sih? Tembusan itu ya istilahnya kayak siapa aja yang mengetahui kalau surat ini keluar gitu. Jadi yang pertama kalau saya tembusannya cuma satu, jadi tulisnya itu tembusan langsung nama aja. Nah, kalau misalnya tembusannya itu banyak, ditulisnya gini, tembusan satu siapa? Jadi untuk ketua yayasan, kedua kepala SMA An-Nizamiyah, dan ketiga arsip. Nah, arsip ini untuk kita sendiri gitu. Dan yang ini Inisial pengonsep dan pengetik. Jadi pengonsep misalnya Nilam Cahaya NC gitu. Oke. Oh, di Sari. Ya, NC. AFF. Baik teman-teman udah dimengerti ya? Ya, Miss, mau bertanya dong. Ya, sebenarnya ini tuh yang mengetahui itu jabatan yang lebih tinggi tuh di mana ya? Di kanan atau di kiri? Kalau kita pernah diajarin tuh kalau yang lebih tinggi itu di kanan. Jadi ketua OSIS baru pembina, tapi yang di sini berbeda. Iya. Jadi sebenarnya tuh yang tingginya di mana ya? tergantung dari suratnya juga sih kan. Tadi kayak misalnya kayak blog style gitu kan. Nah, tergantung ini suratnya mengikuti salah apa. Kan ada yang misalnya ada yang di kanan, ada yang di kiri. Nah, itu sebenarnya tergantung kita mengikuti style dari style apa gitu. Sesuai sama yang tadi udah disebutkan di apa? Presentasi. Iya, presentasi tadi. Kan jenis surat kan juga banyak kan ya. Kayak apa sih? Terutama surat baru. Semi block style. Kita tuh bentuknya jenisnya banyak. Gak cuma satu doang, jadi beda-beda. Jadi tergantung kitanya aja ya. Tergantung. Iya, tergantung. Nah, kalau tergantung kita apa aja semua ditulis udah di situ. Jadi surat tergantung kita udah mereka gak usah buat. Tergantung suratnya menurutnya dari surat jenis surat. Jenis suratnya. Oke. Ini buat data satu ya. Terus yang kabar data dua. Ini Siapa yang mau? RK2 apa?
sama kayak masalah tadi. Cuman kalau ini lebih ke mengundang kepalanya ya, kepala sekolahnya. Ini langsung yang terhormat Bapak Haji Hanya Besar titik Ahmad Hiraini, koma besar titik AG titik. Terus dijelasin juga kepala SMA Pro Anizomia di Depok. Misal di mana aja gitu. Terus yang ini tadi masih sama. Jadi hari waktu tempat itu kapitil karena masih satu kecil ya huruf kecil karena masih satu nyambung lah gitu. Ini kamu apa ini? Nah, ini seperti ini ya. Kalau ini baru Ini udahan ya, jelas ya. jabatan itu di tengah ya kami ketua OSIS sama sekretaris. Apa ya? Aku kan bukan. Nah ini karena tembusannya pembinaan satu, jadi nggak usah pakai nomor gitu. Ada yang mau bertanya? Kakak aku mau tanya, di bagian waktu dia cuma 8 sampai 11 gak ada WIB-nya, itu sebenarnya harusnya pakai atau enggak? Oh ya seharusnya pakai. Iya. Mau cepat pulang ya nih? Baik teman-teman, tidak terasa kegiatan workshop pada hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih karena dari awal sampai akhir teman-teman sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan semangat ya. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya di kemudian hari. Oke. Kami selaku MC dan moderator mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat perkataan maupun sikap yang kurang berkenan. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.